Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzma di akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin Herwina selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, saya Nurul Oktaviani dengan NPM 202153063 dari jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai teori pemrosesan informasi Gagne. Teori pemrosesan informasi Gagne. Teori belajar oleh Gagne tahun 1988 disebut dengan Information Processing Learning Theory. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Menurut Gagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal individu. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah, menyimpan, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol otak. Istilah pemrosesan atau pengolahan informasi mengandung pengertian adanya pandangan tertentu ke arah studi individu. Model pemrosesan informasi yang mempengaruhi belajar dan model memori dimulai dari input sensoris manusia seperti penglihatan, pendengaran, pembau, perasa, dan sentuhan bersifat sensitif terhadap beragam perangsang yang berlimpah. Robert Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu yang merupakan hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Karena itulah, teori ini akan membantu kita untuk memahami proses belajar yang terjadi dalam diri peserta didik, mengerti kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengetahui hal-hal yang dapat menghambat, serta memperlancar proses belajar peserta didik. Sehingga dengan pengetahuan itu, seorang guru akan lebih bijaksana dan tepat dalam menentukan proses belajar. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Kejadian-kejadian belajar itu akan diuraikan di bawah ini, yaitu 1. Fase motivasi, di mana siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, fase pengenalan, di mana siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional jika belajar akan terjadi. Yang ketiga, fase perolehan, di mana apabila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. 4. Fase retensi, di mana informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali. Yang kelima yaitu fase pemanggilan. Pemanggilan dapat ditolong dengan memperhatikan kaitan-kaitan antara konsep khususnya antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keenam, fase generalisasi, di mana biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Yang ketujuh, fase penampilan, di mana tingkah laku yang dapat diamati. Belajar terjadi apabila stimulus mempengaruhi individu sedemikian rupa sehingga performance-nya berubah dari situasi sebelum belajar kepada situasi sesudah belajar. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu fase umpan balik, di mana para siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang telah diajarkan. Teori belajar pemrosesan informasi Gagne, yaitu ada 3. 1. Encoding, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam memori. Yang kedua ada retrieval, yaitu hasil akhir dari proses memori, mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan. Dan yang ketiga ada stroke, yaitu
informasi yang diambilkan dari memori jangka pendek kemudian diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Komponen-komponen pemrosesan informasi GAGNE ada 3. 1. Sensory Receptor atau SR, yaitu sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau berganti. Yang kedua, Working Memory atau WM. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang mendapat perhatian individu. Perhatian dipengaruhi oleh persepsi. Karakteristik working memory adalah memiliki kapasitas terbatas, atau informasi hanya mampu bertahan 15 detik jika tidak diadakan pengulangan, dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Dan yang ketiga, long term memory atau LTM. Diasumsikan 1. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. 2. Mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga, bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Keunggulan teori pemrosesan informasi dalam strategi pembelajaran ada 4. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Dan yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Pandangan Islam tentang teori Robert M. Gagne atau teori pemrosesan informasi Gagne, yaitu Ibnu Abdun berkata, sesungguhnya pengajaran itu merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kecermatan, karena ia sama halnya dengan pelatihan kecakapan yang memerlukan kiat, strategi, dan ketelatenan, sehingga menjadi cakap dan profesional. Kemudian, para pendidik muslim sejak zaman permulaan perkembangan Islam telah mengetahui betapa pentingnya pendidikan, keterampilan berupa pengetahuan praktis dan latihan kejuruan. Mereka menganggapnya fardu kifayah, sebagaimana diterangkan dalam surat Hud ayat 37, yang artinya, dan buatlah bahtera itu di bawah pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan jangan kau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, karena mereka itu akan ditenggelamkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi untuk video pembelajaran kali ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Nurul Oktaviani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.